وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail muttafaqun alaih. Meneruskan kajian hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada hadis tentang pentingnya bangun malam untuk zikir, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As bahwasanya beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengucapkan kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, jangan kau menjadi seperti fulan, seperti satu orang yang sifatnya kana yakumul lail. Dulu orang tersebut yakumul lail, bangun malam hobinya. Tapi fataraka qiyamal lail, sekarang salat malam, ibadah malam sudah ditinggal oleh orang tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwasannya dianjurkan kita untuk bangun malam, untuk ibadah kepada Allah, ingat kepada Allah pada malam hari. Ini Nabi mengajarkan, berpesan kepada sahabat yang namanya Abdullah bahwasannya jangan meniru ada satu orang, tidak disebut namanya oleh Nabi, karena kalau disebut termasuk ghibah, namanya nggak disebut. Jangan kamu seperti ada satu orang dulu qiyamul lail, tapi sekarang sudah ditinggal itu qiyamul lail, keadaannya berubah. Maknanya apa? Kalau qiyamul lail yang sabar, yang istiqomah, jangan memaksakan. Seperti hadis yang sudah kita bahas di pengajian yang lalu, kalau melakukan ibadah ya semampu kita, diukur dengan kemampuan kita, jangan memaksakan. Lek moksokno niku akhirnya awale tok sregep, mari ngono ditinggal sak kabehane, gak ngelakoni kabeh. Nah niki contohnya, seperti yang sudah kita terangkan, Siti Aisyah kedatangan tamu, Siti Aisyah heran, ibadahnya tamu ini luar biasa. Waduh lek bangun malam istimewa, iso-iso lek bengi gak tahu turu.
Diceritakan kepada Nabi Muhammad, jawabannya Nabi Muhammad, mah wis alaikum bima tutikun. Lek iso niru ya alhamdulillah, lek gak iso lakonono sak mampune sampean. Kenapa? Kalau memaksakan akhirnya bosan kita melakukan di atas kemampuan kita. Sudah saya kasih contoh, biasanya gak tahu mau Al-Quran karena mendengarkan ada hadis nasihat dari ulama, ada ceritanya orang soleh, mau Quran sedino isok 1 kali hatam Al-Quran. Akhirnya di awak-awakan niki wis aku tak niati wis. Padahal maca Quran niku lek sak juz setengah jam. Aku tak maca Quran 2 jam, isuk setengah jam, awan setengah jam, sore setengah jam, malam setengah jam, 2 jam. Insyaallah 4 juz Al-Quran. Ngene ku insyaallah lek dilakoni paling sedina 2 dina mari ngono ditinggal kabeh, Bro. Ditinggal kabeh. Napa biasane orang niku lek wis duwe niatan kaya ngono. Kalau sudah baca lek ngelok ya lek waktune kosong, tapi lek sibuk. Ketika sibuk engko maca nggih, lek gak biasane 1 juz, lek gak sak juz gak diwaca kabeh Quran niku. Biasane ngoten. Tapi napa sudah diterangkan nggih, semangate wong niku beda-beda. Dan naik turun, kadung semangat wacon sing akeh. Tapi kadung kendor atau sibuk, lakukan sebisanya, sing penting istiqomah. Begitu juga qiyamul lail. Mulane latihan qiyamul lail karena memang nggih, bangun malam niku fadilane gede. Keutamaan bangun malam niku luar biasa. Sampai dikatakan oleh ulama, jumi'al khair kullu fi jawfil lail. Kebagusan, kebaikan niku semuanya dikumpulkan oleh Allah di tengah malam. Maknanya kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, bangun malam, zikir, ingat kepada Allah. Di tengah-tengah orang lalai kepada Allah, menikmati tidurnya tapi kita ingat kepada Allah. Di situ Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Bahkan dikatakan ma'uqidat liwaliyin wilayatun illa billail. Bahkan waktu malam niku nggih dikatakan waktu pelantikan waline Gusti Allah. Waline Gusti Allah. Wali niku dilantik ya di tengah malam. Maknane napa? Wali niku pasti qiyamul lail. Mboten enten nggih, wali gak qiyamul lail niku mboten enten, Bro. Mulane lek ana nggih tiyang geraha candi ngakune wali tapi lek bengi ngorok gak tau tangi. Tidak tahajud, tidak qiyamul lail, bohong goro berarti. Karena pelantikannya wali, tiang niku didadekno wali niku di tengah malam. Di tengah malam. Mulane bahkan dikatakan oleh salah satu ulama Al-Habib Abdullah Al-Idrus, keutamaan bangun malam. Beliau mengatakan man arada safa rabbani fa alaihi bil inkisar wal iftikar fi jawfil lail. Sapa wong sing kepingin mendapatkan hati yang bersih, kesucian dari Allah. Orang niku lah kalau sudah punya ikatan sama Allah, hati niku tenang, Bro. Sampean kalau melihat wali-walinya Gusti Allah, para aulia, para sholihin, mereka niku hidupnya niku selalu tenang. Duwe duit, gak duwe duit tenang. Lah kalau sampean lak mboten nggih, tergantung dompete. Tergantung ATM-e. Oleh dompete tebel, ATM-e full, si akeh saldone, tenang uripe. Kaya-kaya paling sugih sak geraha candi.
Tapi lek wis mulai menipis, saldo mulai menipis, dompetnya tambah tipis, bingung gubu. Waline Gusti Allah niku podo. Kenapa? Karena hatinya suci. Hatinya hanya ingat kepada Allah. Kalau kita hatinya penuh dunia, makanya ditinggal dunia gelisah. Mereka dunia hanya di tangan. Pernah Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini orang yang sangat kaya, dermawan. Bahkan setiap hari beliau niku sedekah 1000 roti. Menjamu tamu, orang yang lewat datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim dijamu 1000 roti setiap hari. Kaya. Sampai beliau mengatakan, singkat cerita, ada satu orang ngetes. Ya apa sih sugine Syekh Abu Bakar bin Salim, dites sampai singkat cerita beliau mengatakan, intinya sing ngetes niki nggih ana kerentekan di ati. Mosok sing jarene wali sugih lak ngoten. Ulama kok sugih. Wali kok sugih. Wali niku lak gak seneng dunyo. Maknane bukan itu. Maknane napa? Lek ana wali sugih niku kekayaan hanya di tangan mereka, bukan di hati. Kalau kita sekelas kita ojo sugih, si miskin pas-pasan ae dunya wis ana di ati. Beliau mengatakan, "Hei, ketahuilah, nggih. Kekayaan yang engkau lihat niku kudu di atiku, di tanganku." Maknane napa? Misale kekayaan rumahku niki terbakar, hilang kekayaanku, nggih. Aku tidak kaya lagi, tidak memiliki apa-apa, ketahuilah sak rambut mawon gak ngadeg. Maknane napa? Aku gak grogi blas. Padha nggih, bagiku sugih gak sugih, sing penting hati niki tenang, suci, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati suci, ketenangan kapan didapat? Bil inkisar wal iftikar fi jawfil lail, dengan kita mengakui diri, merendahkan diri, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di tengah malam. Baru nggih, lek wis pun istiqomah qiyamul lail mendapatkan segala kebaikan, hati suci, derajat niki diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, dijanjani kali Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Kalau bisa engkau ini menyisakan waktu untuk tahajud, untuk qiyamul lail, di tengah malam ingat kepada Allah. Qiyamul lail, fatahajjat bihi nafilatan lak. Ibadah ini bukan untuk Allah, untuk Anda, untuk kamu. Gusti Allah niku nggih gak tambah sugih dengan ibadah kita, gak tambah mulia. Dengan maksiat kita Gusti Allah tidak tambah hina, sama. Tapi kalau kita melakukan maksiat, yang hina diri kita. Tapi kalau kita melakukan ibadah nafilatan lak, itu akan manfaat untuk kamu. Apa janji Allah? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Lewis istiqomah tahajud qiyamul lail, Gusti Allah pasti mengirimkan kepada kamu maqaman mahmuda, derajat yang terpuji, maknanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu didapatkan ketika qiyamul lail. Tapi maaf, memang sesuatu yang mulia, yang berharga niku gak gampang entuke, Bro. Tiang niku lek kepingin entuk napa jenenge berlian mutiara, niku harus bersusah payah. Nyemplung nang laut sih, baru di dasar laut goleki dasar laut petengi koyok ngono, baru ketemu yang namanya mutiara. Gak mek mancing tok untuk mutiara, mboten. Harus mujahadah, harus melawan nafsu, berjuang dulu untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga niki
ada di tengah malam kesucian hati, kebersihan hati, derajat yang tinggi. Lah niku harus kita berjuang, harus berusaha. Orang para aulia niku lo kok gampang qiyamul lail? Ya mereka setelah berjuang. Bahkan sebagian mereka mengatakan kabatul lail, kabatu qiyamul lail isyrina sana. Fatana'amtu ba'da isyrina sana. Saya ini nggih selalu berjuang bangun malam, berusaha bangun malam, melawan nafsu untuk bangun malam niku selama 20 tahun. Setelah 20 tahun baru aku bisa merasakan kenikmatan yang namanya bangun malam. 20 tahun hadirin. Lah kepingin makom sing dukur tapi gak sabar. Kepingin diangkat derajatnya kali Gusti Allah, mendapatkan sesuatu yang mulia tapi nggak sabar. Katanya untuk tekan ndi, mau dapat dari mana? Gising sabar 20 tahun nih hadirin. Memang zaman saat ini zaman instan nopo, zaman instan, zaman sak mangkin nih. Mangan opo ae saat ini cepet wis ana sajian instan. Wong biyen niku lek gawe mie soro sik ngumpulno tepung sik nggih sik nyigari tepung baru dadi mie. Lek sakniki tuku Indomie 2000-an dadi tutuk omah, Bu. Cepet. Akhirnya dipikir dadi wali niku seinsan seperti Indomie. Waduh beb, kula wis qiyamul lail sak wulan kok gak dadi wali. Sik sak wulan kepengin dadi wali. Nggih. Niku cap Indomie waline niku. 20 tahun para aulia niku baru merasakan yang namanya qiyamul lail. 20 tahun. Nah ini harus bermujahadah niku harus. Bahkan siapa namanya? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz niku memang ahli ibadah. Niku harus bermujahadah. Tapi beliau walaupun menjadi pemimpin gak ninggalno qiyamul lail. Padahal nggih seharian penuh ngurusi rakyat. Mboten kados pemimpin sak mangkin. Ngurusi ini paling lek ana undangan, tanda tangan, pertemuan ngoten mawon. Kalau pemimpin dulu keliling nang rakyate dhewe, terjun ke rakyatnya sendiri. Sudah sibuk seharian. Beliau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika tengah malam nggih ngoten abot, kesel awake. Capek. Tapi diusahakan qiyamul lail sambil nggih ngusuk kasur, Bro. Mari tangi turu kasure dikusuk. Sambil mengatakan, "Duh, apa meneng lek hawane adem kaya sak mangkin udan-udan." Oh. Nggih, salat tangi subuh ae kaya digelandoti moto, Bro. Dikusuk kasure selimute dikusuk sambil mengatakan ya Firas he selimut ma'al yanukidu lembut sampean iki. Tapi lek tak turuti nggih aku entuke kelembutan selimut ketika di dunia. Tapi saya yakin firasul jannah alyanu minka. Tapi saya yakin selimute swarga niku lebih lembut daripada Anda. Ditinggal niku kiam. Napa jenenge selimut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang harus semangat niku kudu, harus dilawan nafsu niki. Tapi nggih belajar didik-didik. Baru kalau sudah napa jenenge kalau sudah orang tersebut sudah bermujahadah bertahun-tahun, kalau sudah merasakan nikmatnya qiyamul lail, ditinggal kabeh para tahu. Kenapa sudah merasakan kenikmatan qiyamul lail? Karena yang namanya qiyamul lail itu wis tidak urusan mbek makhluk. Bahkan Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah, nggih, seorang waliyah perempuan terkenal. Beliau niku mengatakan, saya ini sudah merasakan yang namanya nikmatnya qiyamul lail. Sampai selama 40 tahun ma ghammani syai'un illa tulu'ul fajr. Selama 40 tahun tidak ada yang membuat aku sumpek, susah
Kecuali napa? Kecuali lek wis krungu adzan subuh, sumpek kulo. Kenapa? Orang kalau sudah cinta kepada Allah kepingine berduaan kali Allah. Mulane goro para rawuh. Lek enten tiyang niku ngakune cinta datang Allah tapi gak qiyamul lail, goro. Bohong. Gusti Allah niku pernah mengatakan kepada Nabi Dawud, "Ya Dawud, hei Dawud, kadzib, bohong. Manidda'a mahabbati idza jannahu lail nama anni." Goro. Wong niku sing ngaku cinta nang aku tapi gak qiyamul lail, bohong. Ada riwayat yang lain, bukankah kata Allah, orang kalau cinta dengan seseorang, dengan yang dicintai, yuhibbu ayyakhluwa bi habibi. Ya kepingin berduaan tok, gak kepingin mbek liyane. Kepingin berduaan tok. Kalau sudah cinta kepada Allah, nggih bangun malam karena niku satu-satunya waktu yang kita bisa berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Siti Rabi'ah itu mengatakan seperti itu. Lek wis krungu adzan subuh kula sumpek. Napa? Urusan mbek menungso maneng. Berangkat nang kantor maneng, ruwet maneng. Napa? Urusan mbek menungso niku urusane ruwet tok, Bro. Ndak ono enake. Ya lek ono bati baru enak, lek kate gajian baru enak. Tapi mari ngono ruwet tok urusan mbek menungso niku. Mane beliau mengatakan seperti itu. Duh, wis enak-enak qiyamul lail tengah malam, napa jenenge? Adzan subuh, urusan mbek menungso maneh. Kita tahu Siti Zulaikha, Siti Zulaikha, siapa namanya? Istrinya Nabi Yusuf. Kita baca Al-Qur'an. Siti Zulaikha sebelum nikah sama Nabi Yusuf niku sampai ngapunten ingin melakukan hubungan yang haram dengan Nabi Yusuf. Tapi singkat cerita, sampai beliau niki nikah dengan Nabi Yusuf. Tapi tahu setelah nikah sama Nabi Yusuf, Siti Zulaikha niki perempuan ahli ibadah. Jadi lek wis tengah malam, kalau sudah malam hari, Siti Zulaikha niku tidak pernah tidur. Dandan ayu, nyiapno sajadane disiapno, dandan ayu ngomong mbek Nabi Yusuf. Wahai suamiku, alaka hajah. Sampean ana butuh nang aku, lek ana butuh monggo. Nggih maknane kumpul. Kalau mau kumpul berhubungan monggo sakniki. Tapi lek mboten, nggih. Saya akan ngambil sajadah, saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siti Zulaikha. Nabi Yusuf heran. Oh, sampean iki biyen nguber-nguber aku. Tapi waktu wis rabi, nggih. Wis koyok-koyok ngelalekno aku cedhek nang Gusti Allah. Nah, Siti Zulaikha mengatakan, wahai suamiku Nabi Yusuf, ketahuilah, memang dulu aku belum mengenal Allah. Tapi sekarang aku sudah mengenal Allah, maka semuanya aku lupakan yang mengganggu hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggih terus napa jenenge wong wedok aja niru kaya Siti Zulaikha para nggih. Wong wedok zaman sakniki kudu ditinggal ibadah, nggih ditinggal HP-an lek zaman sak mangkin. Lek ana botone wis ditinggal dhewean HP-an wong wedok zaman sak mangkin iki. Lalu niki mereka ini sudah merasakan nikmatnya qiyamul lail. Sampai dikatakan orang ibadah tengah malam niku lebih nikmat daripada orang yang melakukan maksiat yang merasakan kenikmatan pada maksiatnya. Lebih nikmat qiyamul lail. Mulane kalau kita melihat orang-orang soleh, seperti Imam Syafi'i, beliau niku sampai mengatakan lek kudu gara-gara qiyamul lail nggih kula niki wis gak betah urip ndek donya karena sudah satu-satunya waktu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang namanya nggih Habib Muhammad bin Hasan. Niku saking senenge qiyamul lail. Saking senenge qiyamul lail sampai disebut Jamalul Lail. Nggih, unta tengah malam.
onta tengah malam. Sampai saat ini julukane Habib Muhammad bin Hasan Jamalullah yang pernah saya ceritakan, beliau niki kalau membaca Quran seperti makan madu. Mulane lek Ramadan tidak membaca Quran di siang hari, bengi tok maca Quran. Napa? Kalau di siang hari maca Quran koyok mangan madu akhirnya gak ngisok ngrasakno nikmate ibadah poso. Lah kalau sampean lak mboten nggih. Anyep kabeh tambah luwe lek gawe maca Al-Qur'an. Jamalul lail, onta malam. Onta niku gak tau turu bengi. Paling lek turu ya ngadeg. Makanya sebagian dari mereka niku waduh luar biasa, seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani tabi'in yang terkenal. Iku kalau sudah malam hari beliau mengatakan al-laila lailatul qiyam. Malam ini malam berdiri. Niku salat ngadeg tok sampai subuh. Sampai subuh. Besoknya mengatakan malam ini malam rukuk tok sampai subuh. Malam niki sujud tok sampai subuh. Niki Uwais Al-Qarani. Nggih. Lek wong Geraha Candi malam niki malam turu ngorok tok sampai subuh. Loh, kok bisa mereka melakukan seperti itu? Ya setelah berjuang. Setelah berjuang baru bisa merasakan yang namanya nikmatnya bangun malam. Mulane diangkat derajatnya kali Gusti Allah, gak bingung urusan dunia. Dengan mereka mendapatkan yang namanya kemuliaan qiyamul lail. Mulane kita belajar. Nggih. Ojo terus ngurungono cerita kaya ngene, wis lek ngono aku tak kate qiyamul lail gak turu sampai subuh. Kula yakin sedina tok meneh gak kerja warang sampean. Greges kabeh awake. Mboten belajar. Nggih, belajar. Pertama kita bangun, nggih. Ada memang amalan mengatakan Allah syahidi, Allah nadiri, Allah jalisi, Allah ma'i. Ya, ada kata-kata seperti itu. Kalau enggak kayak kita belajar. Yang penting bangun malam, urupno speaker nih. Napa jenenge? Jam napa niku? Speak, napa jenenge niku? Alarm. Hidupkan malam. Ojo tengah bengi, subuhne jam pira sakniki? Jam 4-an nggih, jam 4. Nggih. Ojo terus tangi jam 2, ojo 2 jam sadurunge subuh mboten. Latihan 15 menit sebelum subuh. Atau 5 menit sebelum subuh. Nggih, latihan. Sing penting ngrasakno bangun malam. 5 menit sebelum subuh. Subuh jam 6 ini bangun. Nggih. Atau latihan jam 2 bangun. Mulai jam 2 atau jam 3 atau setengah jam sebelum subuh. Setengah jam sebelum subuh diurupno alarmnya. Bangun nggih, coba baca Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin amin. Kate turu maneng sampai. Latihan. Yang penting ngrasakno tangi bengi. Sudah merasakan, wis balik Fatihah ini ditambahi. Fatihah 3 kali. Mari ngono turu maneng. Sampai 7 kali, tidur lagi. Nggih. Lah wis kebiasaan baru nyoba wudu. Bangun wudu, mutik banyu, nggih. Lek gak ngantuk salat 2 rakaat. Mari ngono tidur lagi. Subuh bangun. Nggih. Tapi lek sakit bangun sebelum subuh. 5 menit. Wis kebiasaan, gak nututi salat, gak apa-apa sing penting nangis sih. Nggih. Lek nututi alhamdulillah salat 2 rakaat. Ya, terus nambah 10 menit. Nambah 15 menit. Nggih, 15 menit niku di istiqomah niku wis entuk pirang salatan pisan, pirang rakaat baru. Parung kok nggih. Ojo terus saulan beb kula wis dadi wali qiyamul lail saulan wis goro-goro niku. Nggih, para aul tangi mek 15 menit dadi wali baru. Lah niku latihan. Nggih, ada amalan yang napa jenenge membantu bangun niki seger, bangun malam niku seger. Yang disebut Nabi Muhammad ngajari kepada Siti Fatimah. Napa sebelum tidur membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kalau di sholat kan 33 semua, 33. Ketika mau tidur 34 kali.
Itu Nabi Muhammad mengajari Siti Fatimah. Karena itu dikatakan ini amalan-amalan ahlul baiti Rasulullah, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap keluarga Nabi Muhammad niku anak-anaknya keluarganya diajari baca niki sebelum tidur nggih subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Nah niku ngajari supaya bangun malam, supaya gampang bangun malam. Insya Allah kita semuanya dijadikan orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan niat-niat baik kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kita ingin berduaan dengan Allah wis bosen nggih urusan mbek menungso wis kesel nggih, tengah malam nggih monggo kita bangun untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa ngerasakan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keselamatan dunia sampai akhirat. Dan tak lupa kita bacakan, doakan surat Fatihah kepada saudara kita yang kena bencana di Lumajang, di lereng Semeru. Mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.